Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian tetap sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Nah, sebelumnya saya punya pantun nih buat kalian semua. Apa itu pantunnya? Pantunnya adalah jalan-jalan ke pasar membeli sendal. Pulangnya tak lupa membeli kedondong. Ada pepatah mengatakan, bila tak kenal, maka tak sayang dong. Nah, untuk itu, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Amilatul Khairiyah, NIM 121-9111-33068. Saya merupakan mahasiswi Universitas Airlangga, program studi S1 Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Angkatan 2019. Lalu, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah fonologi di semester 3 dan juga yang paling penting adalah memberikan ilmu serta informasi yang saya punyai dan menciptakan ruang diskusi bagi kita semua mengenai pencarian dan penentuan fonem data bahasa Madura. Nah, untuk pencarian dan penentuan fonem data bahasa Madura, ada beberapa langkah-langkah nih yang harus kita lalui, yaitu ada 8 langkah. Yang pertama, yaitu menentukan korpus data bertranskripsi fonetis. Yang kedua, pencarian bunyi yang memiliki kemiripan fonetis. Yang ketiga, mencatat bunyi-bunyi selebihnya. Yang keempat, mencatat bunyi-bunyi yang berdistribusi komplementer. Yang kelima, mencatat bunyi-bunyi yang bervariasi bebas. Dan yang keenam, mencatat bunyi-bunyi berkontras. Yang ketujuh, mencatat bunyi-bunyi yang berubah karena lingkungannya. Dan yang terakhir atau yang kedelapan adalah mencatat bunyi-bunyi yang condong menyebar secara simetris. Namun, perlu kita ketahui bersama, dalam pencarian dan penentuan fonem data bahasa Madura, saya tidak menggunakan langkah ketiga dan langkah kelima, karena tidak sesuai dengan data bahasa Madura, atau tidak ditemukan adanya langkah-langkah yang sesuai dengan data bahasa Madura yang ada. Lalu kita akan masuk ke langkah yang pertama, yaitu penentuan korpus data bertranskripsi fonetis. Di sini ada 100 data bahasa Madura atau 100 kata dari bahasa Madura. Nah, pada slide pertama ini ada 12 kata. Saya akan mencoba membacanya ya. Yang pertama, tanang yang berarti tangan, sokoh yang berarti kaki, kolek yang berarti kulit, tengah yang berarti punggung, tabuk yang berarti perut, tolang yang berarti tulang, perok dan esok yang berarti usus, ateh yang berarti hati, bejem yang berarti susu, beuh yang berarti bahu, dere yang berarti darah, cetak, serak yang berarti kepala. Nah, selanjutnya ini bisa kita lihat. Nah, bisa kita lihat juga. Nah, ini data yang 90 dan ya yang 100 EBB atau yang berarti di bawah. Nah, dari 100 data bahasa Madura tadi, yang tidak saya bacakan satu persatu, namun kalian bisa melihatnya. Nah, lalu kita sampai ke langkah yang kedua, bunyi yang diduga memiliki kesamaan fonetis. Yang pertama, I tinggi, I rendah, E, dan A. Lalu yang kedua, U, O, U tinggi, U rendah, O, E. A, yang ketiga, A, E, O. Yang keempat, E, O. Yang kelima, E, O. Yang keenam, I, U. Yang ketujuh, E, U. Yang kedelapan, PA, TAH, KA, CAH,
dan K. Yang ke-9, bah, jah, ja, ga, ga, da, da, atau D titik, dan H atau bunyi hamzah. Yang ke-10, ba, pa, ma. Pa, ma. Yang ke-11, kah, gah, ngah, gah. Yang ke-12, cah, jah, ja, yah, nyah. Yang ke-13, nyah, nah, mah, ngah. Ke-14, ta, tah, dah, da. Yang ke-15, i rendah atau e, terlalu rah, nah. Yang ke-16, sah, ha. Yang ke-17, wah, ya. Nah, saya menentukan kesamaan bunyi tadi melihat dengan peta vokoid dan kontoid berdasarkan bunyi yang sefonetis dalam data bahasa Madura seperti berikut. Lalu, bunyi yang diduga memiliki kesamaan fonetis yang tadi saya berikan contoh, hanya satu yang saya berikan, yaitu yang nomor pertama tadi, ada I tinggi, I rendah, E, dan A. Ini memiliki kesamaan secara fonetis. Contoh bunyinya yang I adalah agili yang berarti mengalir, korpus data nomor 55. Lalu korpus data nomor 63, AJ atau yang berarti menjahit. Lalu untuk I rendah sendiri ada di B. Nah, yang berarti dia, korpus data nomor 29. Dan lalu korpus data nomor 30, KB, yang berarti mereka. Lalu yang E, korpus data nomor 80, ngobenge, yang berarti membeli. Lalu korpus data nomor 86, nyerepah, yang berarti meniup. Dan selanjutnya, fonetis A, korpus data nomor 1, tanang, yang berarti tangan. Dan korpus data nomor 4, tengah, yang berarti punggung. Nah, selanjutnya kita masuk ke langkah yang keempat, karena langkah yang ketiga kita tidak menggunakannya. Nah, langkah yang keempat ini adalah bunyi-bunyi yang berdistribusi komplementer. Ada K onset dan K koda. Bagaimana cara saya menentukan K onset dan K koda? Cara yang saya lakukan adalah dengan melihat konsonan ini diikuti oleh vokal depan atau vokal belakang. Jika dia diikuti oleh vokal belakang, maka dia termasuk bunyi onset. Dan jika dia diikuti oleh vokal depan, maka dia termasuk koda. Yang pertama, K onset. Saya berikan contoh beberapa. Sebenarnya masih banyak sekali contoh-contohnya, namun di sini saya hanya mencantumkannya beberapa saja. Ya, korpus data nomor 2, sokoh, yang berarti kaki. Nah, K ini kan diikuti oleh O. Bunyi O itu termasuk vokal belakang. Makanya dia termasuk onset, K onset. Lalu untuk K koda ada meker. E di sini, bunyi E di sini merupakan vokal depan. Dan K ini diikuti oleh bunyi E ini, diikuti oleh vokal depan. Maka K konsonan ini termasuk koda. Meker, contohnya korpus data nomor 39. Nah, ini juga ada T onset dan T koda. Sama, saya melihatnya itu dengan melihat apakah T ini, bunyi T ini diikuti oleh vokal belakang atau vokal depan. Nah, yang T onset, tanang, yang berarti tangan, korpus data nomor 1. Itu T-nya diikuti oleh A. A ini termasuk vokal belakang dalam buku Marsono, jika teman-teman ingat ya.
Lalu T koda, korpus data nomor 17. Contohnya elat, yang berarti lidah. Ini merupakan vokal depan, sehingga T ini disebut koda, termasuk dalam T koda. Nah, lalu untuk bunyi C onset dan C koda juga sama, ada cetak yang berarti kepala, korpus data nomor 12 itu termasuk C onset. Lalu untuk C koda ada korpus data nomor 20 yang soka yang berarti mata. Nah, ini yang saya lihat ini yang A-nya ya, yang A-nya ini termasuk vokal bunyi, termasuk vokal depan, makanya dia ikut yang koda, C koda. Lalu ada M onset, ada M koda. Yang M onset, korpus data nomor 20, mata, yang berarti mata. T-nya ini diikuti oleh vokal belakang, yaitu A. Maka dia onset. Dan yang M koda ini, korpus data nomor 9. Bejem, yang berarti susu. Nah, M-nya ini diikuti oleh vokal depan. Makanya dia koda. Dan masih banyak lagi contoh-contohnya, bisa teman-teman lihat sendiri ya. Kalau ada pertanyaan, bisa teman-teman tanyakan di kolom komentar. Lalu ada N onset, ada N koda. N onset, contohnya korpus data nomor 23, yaitu binih, yang berarti istri. Dan ada N koda, korpus data nomor 15, itu lesan, yang berarti mulut. Nah, untuk yang N koda ini, ingat, diikuti oleh apa? Diikuti oleh vokal depan, yaitu A. Nah, ini ada R onset dan ada R koda. R onset ini contohnya, saya beri contoh korpus data nomor 7, perok, yang berarti usus. Nah, ini R-nya diikuti oleh vokal belakang, makanya dia onset. Lalu untuk yang R koda, saya beri contoh korpus data nomor 39, meker, yang berarti berpikir. Nah, ini diikuti oleh apa? Oleh vokal depan, yaitu E. Makanya dia koda. Ini ada S onset dan ada S koda. Yang S onset, yaitu saya beri contoh korpus data nomor 2, sokoh, yang berarti kaki. Nah, S-nya ini diikuti oleh vokal belakang, yaitu O. Nah, lalu untuk yang S koda, saya beri contoh korpus data nomor 43, yaitu nangis, yang berarti menangis. S-nya ini diikuti oleh vokal depan, yaitu I. Makanya dia termasuk bunyi, makanya dia termasuk koda. Lalu untuk jah dan ja, atau bunyi J dan J pangkat H. Kalau saya membacanya itu jah dan ja. Nah, korpus data nomor yang J, korpus data nomor 59, yaitu tojuk, yang berarti duduk. Nah, yang J pangkat H ini, yang saya sebut sebagai ja, ini saya beri contoh korpus data nomor 35, yaitu jalan, yang berarti berjalan. Sama, saya menentukannya juga sama. Menurut vokal dia itu diikuti oleh vokal belakang atau diikuti oleh vokal depan. Ada bunyi D dan D pangkat H. Kalau saya membacanya itu dah dan da. Nah, untuk yang dah, itu saya beri contoh korpus data nomor 11, itu derek, yang berarti darah. Ini diikuti oleh apa? Oleh vokal belakang. Makanya dia itu termasuk onset. Yang da ini diikuti oleh vokal depan, yaitu medil, menembak, medil. Korpus data nomor 65 yang TH ini. Nah, lalu ada
gah dan ga. Yang gah atau bunyi G, ini saya beri contoh korpus data nomor 51, yaitu nyerguk atau menghisap. Sama, dia diikuti oleh, G-nya ini diikuti oleh vokal belakang. Lalu yang ga ini, yang G pangkat H, saya beri contoh korpus data nomor 13, yaitu hulu, yang berarti hulu, yang berarti leher. Ini dia diikuti oleh vokal depan. Artinya dia termasuk, saya tentukan termasuk koda. Nah, lalu kita masuk ke langkah yang ke-6 nih teman-teman. Apa sih langkah yang ke-6? Nah, langkah yang ke-6 ini adalah menentukan bunyi-bunyi yang berkontras. Nah, bunyi-bunyi yang berkontras ini apa aja sih? Nah, berdasarkan lingkungan yang sama atau identis, dan juga berdasarkan lingkungan mirip atau analogis. Wah, jadi ada 2 ya teman-teman untuk mencatat bunyi-bunyi berkontras ini. Yuk kita lihat yang lingkungan yang sama atau identis. Ada korpus data nomor 94, yaitu napah, yang berarti apa, dan korpus data nomor 95, sapah, yang berarti siapa. Nah, simpulannya, bunyi N dan S merupakan bunyi fonem yang berbeda, yaitu fonem N dan fonem S. Bisa kita lihat di sini ya teman-teman, dalam napah dan sapah ini, N dan S merupakan bunyi fonem yang berbeda nih teman-teman. Dan ini merupakan fonem N dan fonem S. Lalu untuk yang lingkungan mirip atau analogis, ada 2 nih, korpus data nomor 1, yaitu tanang yang bermakna tangan, dan korpus data nomor 6, tolang yang berarti tulang. Nah, A dan O merupakan bunyi fonem yang berbeda, yaitu fonem A dan fonem O. Nah, ada lagi nih contohnya. Korpus data nomor 23 untuk yang lingkungan yang sama ya, atau identis, korpus data nomor 23 yaitu binih yang bermakna istri. Serta korpus data nomor 33 bini yang berarti perempuan. Nah, untuk bunyi H dan bunyi hamzah merupakan bunyi fonem yang berbeda, yaitu fonem H dan fonem hamzah. Lalu untuk lingkungan mirip atau analogis, ada korpus data nomor 25, yaitu Rama yang bermakna bapak, dan korpus data nomor 34, yaitu Asma yang bermakna nama. A dan S, bunyi A dan bunyi S merupakan bunyi fonem yang berbeda, yaitu fonem A dan fonem S. Lalu ada contoh lagi nih, ada yang lingkungan yang sama atau identis, ada korpus data nomor 22, lakeh, yang berarti suami, dan korpus data nomor 32, lakek, yang berarti laki-laki. Untuk bunyi H dan bunyi hamzah merupakan bunyi fonem yang berbeda, yaitu fonem H dan fonem hamzah. Lalu, untuk lingkungan mirip atau analogis, ada korpus data nomor 61, yaitu ngocak, yang berarti berkata, dan korpus data nomor 20, soca, yang berarti mata. Untuk O dan C merupakan bunyi fonem yang berbeda, yaitu fonem O dan fonem C. Lalu kita masuk ke langkah yang ke-7 nih teman-teman, yaitu bunyi-bunyi yang berubah karena lingkungannya. Nah, ada D plosif dental atau DA, saya membacanya. Lalu ada DA plosif palatal dan D yang memiliki titik bawah ini. Plosif palatal, semuanya plosif palatal. Nah, saya beri contoh, itu korpus data nomor 52. Ngedeng, yang berarti mendengar. Yang bunyi D itu contohnya korpus data nomor 52, yaitu ngedeng, yang berarti ngeding, yang berarti mendengar. Dan yang bunyi D pangkat H ini contohnya itu korpus data nomor 65,
Medil yang berarti menembak. Dan yang D ada titik di bawahnya ini, korpus data nomor 46. ADR yang berarti makan. Nah, untuk dah, dan D yang ada titiknya ini merupakan bunyi dari fonem yang sama, yaitu fonem D. Nah, lalu ada G plosif velar, G pangkat H plosif palatal, bunyi G. Saya membacanya gah dan ga. Nah, untuk yang bunyi G ini atau gah, saya beri contoh korpus data nomor 51, yaitu nyerguk atau menghisap. Dan yang GH ini saya beri contoh korpus data nomor 13, yaitu gulu, yang berarti leher. Nah, bunyi G dan G pangkat H ini merupakan bunyi dari fonem yang sama, yaitu fonem G. Nah, lalu selanjutnya ada bunyi J plosif velar dan J pangkat H plosif palatal. Untuk yang bunyi J ini saya membacanya jah. Lalu untuk yang J pangkat H ini saya membacanya jah. Nah, untuk yang jah, bunyi jah ini korpus data nomor 59. Tojuk yang berarti duduk, dan yang J pangkat H atau jah ini korpus data nomor 9, yaitu bejem yang berarti susu. Nah, untuk bunyi J dan bunyi J pangkat H ini merupakan bunyi dari fonem yang sama, yaitu fonem J. Selanjutnya, K plosif velar dan bunyi hamzah plosif palatal. Kah dan K. Nah, untuk yang K ini, yang bunyi K ini, saya beri contoh korpus data nomor 2, yaitu sokoh, yang berarti kaki. Dan yang bunyi hamzah, ini saya beri contoh korpus data nomor 71, yaitu ngetok, yang berarti memotong. Nah, untuk bunyi K jika diikuti vokoid belakang dan diikuti vokoid depan. Nah, untuk hamzah ini sebagai pengganti K yang berubah karena lingkungan. Namun K dan hamzah ini merupakan bunyi dari fonem yang sama, yaitu fonem K. Lah, kita masuk ke langkah yang terakhir nih teman-teman, tidak terasa ya, yaitu langkah yang ke-8, mencatat bunyi-bunyi yang condong menyebar secara simetris. Apa aja sih? Nah, ini saya ada contoh, itu bunyi K atau kah, saya bacanya ya, dan ada bunyi hamzah atau H, saya bacanya. Lalu, untuk yang bunyi K ini, saya beri contoh korpus data nomor 2, yaitu sokoh yang berarti kaki, dan yang hamzah ini saya beri contoh korpus data nomor 71, yaitu ngetok yang berarti memotong. Dan ada lagi nih korpus data nomor 67, 47, yang K ini, yang hamzah ini ada 28, 37. Nah, kita baca semuanya ya. Yang K ini tadi sudah, yang 2 ini sokoh. Lalu korpus data nomor 67 yaitu mokol, yang berarti memukul. 47, akal, yang berarti mengunyah. Nah, lalu yang hamzah tadi sudah saya bacakan, yang korpus data nomor 71, sekarang ada korpus data nomor 28. A, B, titik, A, B, titik yang berarti kita. Dan ada korpus data nomor 37. Belok yang berarti belok. Nah, menggunakan premis kesimetrisan, alofon K dan alofon hamzah merupakan alofon fonem yang sama, yaitu fonem K. Nah, teman-teman, ini merupakan buku-buku yang saya gunakan dalam pencarian dan penentuan fonem. Ada Fonologi Bahasa Indonesia, punya Pak Mas Nur Muslih, ada Morfologi, punya Pak Ramlan, dan buku Fonetik Marsono. Semoga bisa dijadikan bahan pembelajaran bersama ya. Sudah teman-teman semuanya, tadi kita sudah melalui beberapa langkah dan tahapan untuk pencarian dan penentuan
fonem data bahasa Madura. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semuanya ya. Apabila terdapat salah kata atau hal-hal lain, mohon dimaafkan dan bisa kita ajukan untuk diskusi bersama di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe serta komen ya, agar kita bisa berbagi ilmu serta informasi. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa.